Gadis itu dengan ketakutan menyadari, sahabatnya setiap malam berjalan sambil tidur, bahkan mengira kepala teman sekamar sebagai semangka. Ingin lihat apakah sudah matang. Gadis itu bingung bertanya matang apa maksudnya. Tak disangka sahabatnya menatap dengan tatapan menyeramkan, mengetuk kepala gadis itu, sambil tersenyum aneh. Lalu mengeluarkan sebilah pisau, mengayunkannya ke arah kepala gadis itu. Untung saja teman sekamar dengan cepat memeluk si gadis yang sedang tidur sambil jalan. Pisau pun jatuh ke lantai. Gadis yang sedang tidur sambil jalan diikat di kursi, matanya kosong masih dalam keadaan tidur. Teman sekamar menyiram wajahnya dengan segelas air dingin. Barulah ia kembali kesadar. Dengan wajah bingung, ia bertanya apa yang terjadi. Teman sekamar marah mengatakan ia hampir menebas orang tengah malam. Gadis itu sangat terkejut, mengatakan barusan ia bermimpi sedang memilih semangka di kebun kakeknya. Akhirnya menemukan yang matang. Baru hendak memotong tiba-tiba terbangun. Mendengar itu semua orang langsung merinding. Akhirnya disarankan agar ia sementara pindah kamar. Keesokan harinya, ia pindah ke kamar kosong 205 di lantai atas. Ia merasa sangat bersalah, mengatakan sudah membuang semua benda tajam, bahkan menutup pintu dengan barang berat, supaya dirinya tidak bisa keluar. Bahkan mengikat tangan dan kaki dengan tali saat tidur. Bersumpah tidak akan terjadi lagi seperti malam sebelumnya. Namun keesokan paginya, gadis itu melihat berita mengerikan. Ada yang mati di kamar sebelah. Kepalanya terbelah jadi dua, seperti membelah semangka. Teman sekamar bertanya itu kamar nomor berapa. Gadis itu berkata tepat di atas mereka kamar 204. Pas sekali sebelah kamar gadis yang berjalan sambil tidur. Kebetulan yang menyeramkan, membuat semua mulai curiga padanya. Tapi pintunya jelas sudah ditutup rapat. Bagaimana mungkin bisa keluar? Saat itu teman sekamar menyebut ada penelitian di jurnal tidur. Orang yang tidur sambil jalan bisa membuka pintu sendiri, bahkan bisa naik sepeda. Mendengar itu semua langsung merinding. Keesokan harinya saat makan, mereka mendengar detail yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba gadis yang berjalan sambil tidur muncul, membuat semua terkejut. Ia bingung bertanya ada apa. Lalu berkata ia sangat merindukan mereka, mengajak semuanya jalan-jalan bersama. Semua hanya tersenyum takut dan canggung. Teman sekamar mencoba bertanya apakah ia akhir-akhir ini bermimpi memotong semangka. Melihat ekspresi mereka, barulah ia sadar mereka menganggap dirinya pembunuh mahasiswi jurusan sastra Cina. Ia langsung merasa sangat sedih, mengatakan dirinya sudah berusaha begitu banyak, namun tetap dicurigai. Mengatakan akhir-akhir ini sama sekali tidak bermimpi tentang semangka, hanya bermimpi makan Cheong Fan. Lalu dengan marah berbalik pergi. Semua pun mulai merasa mereka salah paham padanya. Namun tak lama kemudian, seorang teman membawa kabar baru tentang penyelidikan kasus itu. Polisi sudah memeriksa rekaman CCTV lorong. Anehnya tidak ada satupun yang masuk ke kamar korban. Akhirnya 3 teman sekamar korban, semua dijadikan tersangka utama, dan dibawa untuk diperiksa. Semua semakin yakin mereka salah menuduh gadis itu. Lalu mereka berniat meminta maaf padanya. Namun teman sekamar merasa tak perlu. Gadis itu akhirnya memutuskan sendiri pergi meminta maaf. Tapi setelah lama mengetuk pintu, tidak ada suara sama sekali. Dengan ragu ia membuka pintu. Tiba-tiba merasakan tangannya terkena sesuatu yang lengket. Didekatkan ke hidung ternyata bau darah. Saat itu terdengar suara ibu penjaga asrama berteriak hendak memeriksa kamar. Ia pun buru-buru kembali ke kamarnya. Namun tengah malam tiba-tiba terdengar suara ketukan aneh di pintu. Saat dilihat jam ternyata pukul 2 dini hari. Semua orang terbangun karena suara itu. Namun karena ada kasus pembunuhan, tak seorang pun berani membuka pintu. Mereka hanya berani bertanya pelan kenapa ia datang tengah malam. Gadis itu berkata baru saja memotong semangka merah besar. Ingin berbagi. Mereka teringat malam pertama, saat gadis itu mengira kepala orang sebagai semangka. Ditambah dengan cerita teman yang mirip. Semua langsung merinding ketakutan. Gadis itu berusaha menenangkan mereka jangan takut. Katanya pintu sudah terkunci. Selama tidak dibuka akan aman. Tak